Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 4 sehat itu penting. Subtema kedua, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kelima. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati gambar cerita, siswa dapat menentukan tema atau cerita untuk membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. 3. Dengan kegiatan membuat diagram alur, siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. 4. Dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. 5. Dengan kegiatan bereksplorasi membuat pantun, siswa dapat membaca pantun buatannya dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Masih ingatkah langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si pitung. 2. Udin mempelajari cerita si pitung. 3. Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. 2 teman si pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. 4. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Inilah alur cerita tentang si pitung. A. Si pitung rajin mengaji dan silat. B. Si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. C. Si pitung gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. 5. Selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. 2. Membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. 3. Menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan berbela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh. Terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran
proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentunya kamu dapat buat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah seperti berikut ini. Jantung koroner. Arteri koroner mengeras dan menyempit karena plak, menyebabkan aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan sulit. Otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan, sehingga timbul nyeri dada, dan jika arteri tertutup total maka terjadi serangan jantung. Kedua, wasir atau ambien. Pena membawa darah rendah oksigen menuju jantung karena terlalu lama mengejar saat BAB. Terjadilah pembengkakan pena di area anus, maka pembengkakan nyeri dan warna merah di sekitar anus. 3. Hipertensi. Hipertensi terjadi karena jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang akibatkan banyak makan makanan asin dan mengandung pemanis buatan, sehingga kolesterol dalam darah meningkat. Maka akan terjadi tekanan darah menjadi naik di atas 140/90 mmHg. Selanjutnya, hipotensi. Hipotensi adalah pembuluh arteri atau nadi membawa darah ke seluruh tubuh disebabkan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya, sehingga tekanan darah menjadi turun yang akan menyebabkan tekanan darah di bawah 90/60 mmHg. Kemudian sklerosis. Sklerosis pembuluh nadi membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh yang akan mengakibatkan terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh nadi, sehingga terjadi pengerasan atau penebalan pembuluh nadi yang akan mengakibatkan aliran darah menjadi terganggu. Dua, manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. 3. Manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara latihan bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang.
Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut. Dari seram ke pulau buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Cermati pantun di atas. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun apakah pantun di atas? Buatlah pantun seperti jenis pantun di atas. Tuliskan dalam kolom berikut ini. Kemudian kalian bacakan pantun yang kamu buat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Hal yang paling menyenangkan di tengah masa sulit adalah kesehatan yang baik dan tidur yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.